Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua. Terima kasih Anda telah mampir di channel ini dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nantinya bisa bermanfaat bagi Anda semua. Oke, kali ini kami hadir dengan tips dan trik terutama tentang membuat daftar isi otomatis ya. Tentunya tips dan trik kali ini berhubungan dengan Microsoft Word dan akan saya praktekkan pada laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun, yang mana pada deskripsi video ini format LPPD akhir tahun ini teman-teman bisa download secara gratis pada link yang terdapat di dalam deskripsi. Bagaimana tips dan trik selanjutnya? Terlebih dulu kami mohon dukungan Anda untuk selalu subscribe channel ini dan like videonya, dan jika memang bermanfaat silahkan bagikan di media sosial Anda. Selamat menyaksikan dan salam sukses untuk Anda semua. Oke teman-teman pemirsa Jakret Channel, berkaitan dengan tema yang kami berikan atau tips dan trik yang saya berikan kali ini, yaitu pembuatan daftar isi otomatis pada sebuah laporan atau makalah ataupun skripsi ataupun lainnya. Itu nanti sama saja cara pembuatannya, dan video ini juga adalah kelanjutan dari video saya sebelumnya tentang pembuatan nomor halaman pada LPPD akhir masa jabatan. Oke, tentang bagaimana cara pembuatan daftar isi otomatis ini, yang paling pertama sebelumnya hal yang paling awal dilakukan adalah kita buka dulu format laporan atau laporan yang ingin kita berikan daftar isi otomatis. Kemudian yang kedua, kita berikan penomoran halaman ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya tentang penomoran halaman ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menentukan dulu yang mana menjadi bab, subbab atau judul maupun subjudul bagi sebuah dokumen itu. Nah, seperti yang ini ya, di laporan ini nanti kami akan praktekkan. Yang pertama, biasanya yang menjadi judul bagi satu daftar isi adalah, kita contohkan di sini kata pengantar. Maka kata pengantar ini kita jadikan sebagai heading 1 seperti itu. Bagaimana cara pembuatannya? Kita blok dulu semuanya seperti ini. Kita blok kata pengantar ini ya, atau kita blok dari sini bisa juga, dari sebelah kiri kita klik. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat heading 1. Heading 1 ini pilihannya ada di sini ya, di style. Kita pilih panah ke bawah ini. Kemudian kita cari heading 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah formatnya ini seperti yang kita kehendaki. Sebagai contoh, kita ubah menjadi warna hitam. Kemudian hurufnya kita sesuaikan ya, bukan all style. Kemudian ini size-nya 12. Kemudian kita tebalkan. Selanjutnya kita rata tengah. Nah, ini sudah kita buat untuk judul yang pertama, dia adalah untuk heading 1. Nah, heading 1 selanjutnya kita bisa tentukan lagi dengan yang selanjutnya, yaitu biasanya setelah kata pengantar yaitu daftar isi. Nah, ini daftar isi sudah saya siapkan ya, saya kosongkan tempatnya untuk daftar isi otomatis nantinya. Selanjutnya sama dengan kata pengantar tadi, kita buat heading 1 untuk daftar isi. Kita blok di sini. Nah, kemudian kita jadikan heading 1. Sama halnya seperti tadi, kita ubah hurufnya menyesuaikan dengan format yang sudah ada. Warnanya hitam, kemudian tebal, kemudian rata tengah. Selanjutnya untuk ke bawah lagi. Nah, sama halnya dengan judul, kita bab juga adalah kita gunakan sebagai heading 1. Tapi dijadikan dulu, karena ini terdiri dari 2 baris atau 2 alinea, maka kita gabung dulu. Untuk yang pertama kali kita gabung seperti ini. Nah, kita jadikan 1 baris. Kemudian sama halnya dengan tadi, kita jadikan ini heading 1. Atau seperti ini, kita taruh kursor di heading 1
yang daftar isi, kemudian kita klik format painter, kemudian kita klik di sini. Nah, sama dengan yang daftar isi, akhirnya dia terbentuk menjadi heading 1. Sama halnya dengan bab-bab selanjutnya, ini adalah bab 1, selanjutnya bab 2, kita lakukan hal yang sama. Nah, ini kita gabung dulu. Kita ulangi langkahnya. Ya, kita samakan dulu ya. Oke, lanjutnya untuk bab 3. Kita jadikan juga bab 1 heading 1 ya. Kita atur dulu ini, kemudian kita hitamkan, kemudian jenis fontnya nah. Setelah untuk heading 1 sudah kita atur, selanjutnya adalah subbab atau subjudul, kita jadikan heading 2. Seperti contoh seperti ini, kita ulangi dari bab 1 lagi. Nah, di sini ada di bawah bab itu namanya subbab. Jika memang babnya ini adalah heading 1, maka kita jadikan ini heading 2. Jika memang ada subbab selanjutnya setelah poin A ini ada lagi poin turunannya, maka kita jadikan heading 3. Begitupun selanjutnya. Nah, karena ini tadi heading 1, maka kita ubah ini sebagai heading 2 ya. Kita blok dulu semuanya, kita jadikan heading 2. Kemudian kita atur sesuai dengan menyesuaikan dengan format yang ada. Tebal, kemudian kita berikan poin A, kita mundurkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian ini adalah heading 2. Selanjutnya untuk B juga dijadikan heading 2. Nah, ini format painter, kemudian kita acukan ke sini. Nah, jadi B. Selanjutnya untuk ketiga yang ke C ya, selanjutnya D, dan seterusnya ya sampai bagian akhir. Nah, kalau yang ada di bab 2 ini sama halnya, kita yang di bab 1 juga kita jadikan heading 2 ya. Jika seperti ini kita ubah ya, karena ini bab 2 harusnya ini adalah poin A, maka kita atur di sini. Ini adalah E, kita atur di sini set numbering value, kemudian kita ganti ininya menjadi A. Nah, kemudian kita geser, lanjut lagi dan seterusnya ya sampai akhir. Nah, sama seperti tadi kita atur untuk poin G, kita jadikan A di sini ya, di numberingnya. Kita pilih panah ke bawah, kemudian set numbering value kita jadikan A. Oke, geser, kemudian format painter. Nah, jika sudah dirasa cukup untuk heading 1 dan heading 2, bahkan kalau misalnya ada heading 3, kita akan setting seperti halnya heading 1 dan heading 2 ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tempatkan di mana akan kita membuat daftar isi. Misalnya saya contohkan di sini.
Kita taruh kursornya di sini, kemudian pilih tab references. Selanjutnya di sini paling kiri ada tabel of content. Kita pilih yang ini sebenarnya terserah ya. Kita pilih yang pertama. Nah, maka akan ada daftar isi secara otomatis seperti ini. Kita hapus saja ini kalau tidak digunakan. Nah, ini artinya sudah selesai. Dapat kita lihat di sini. Ini seperti halnya yang kita atur tadi yang pertama, yaitu ini untuk heading 1 kata pengantar, daftar isi bab 1 pendahuluan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sudah 80% selesai. Selanjutnya kita tinggal sesuaikan. Nah, jika ini memang bab 1 pendahuluan biasanya terdiri dari 2 baris, maka kita harus menurunkan pendahuluannya ini ke baris yang selanjutnya dengan cara mencet tombol Shift Enter. Kemudian sama halnya dengan bab 2, Shift Enter. Kemudian selanjutnya untuk penutup Shift Enter. Nah, demikianlah pembuatan daftar isi otomatis. Dan daftar isi otomatis ini bisa misalnya kita ada perubahan halaman, seperti misalnya kita ingin menambahkan lagi pada isi laporan, maka kita tinggal update saja di sini, update table, kemudian di sini update page numbers only, kita pilih OK. Nah, maka dia halamannya akan menyesuaikan dengan isi laporan. Kemudian selanjutnya kelebihan daftar isi otomatis ini, misalnya kita bisa menuju ke latar belakang, maka kita tinggal memilih atau menekan tombol kontrol, selanjutnya arahkan mouse ke latar belakang misalnya. Nah, maka akan langsung menuju ke latar belakang. Sama halnya dengan yang lain, seperti kita ingin melihat program kerja A ini, kita kita pencet tombol kontrol, kemudian pilih atau tunjuk saja menggunakan mouse kemana halaman berapa yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi secara singkat itulah cara pembuatan daftar isi otomatis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, bagi yang menginginkan format laporan LPPD atau laporan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk setiap akhir tahun, yang mana biasanya ini dicari oleh pemerintah daerah itu paling lambat 3 bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran, mana formatnya ini bisa Anda download pada link deskripsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.